Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi berjudul Strategi Membangun Sikap Anti Korupsi dalam Lingkungan Akademik dan Sosial. Materi ini membahas pentingnya menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sejak dini, khususnya di lingkungan kampus dan kehidupan sosial. Perkenalkan, nama saya Najla Alia dengan NIM 431250109196. Saya ingin menyampaikan atau menjelaskan materi tentang korupsi. Kalau kita bicara soal korupsi, sebenarnya yang dimaksud itu adalah tindakan ketika seseorang yang menyalahgunakan jabatan atau kekuasaannya untuk keuntungannya diri sendiri atau pribadi. Bentuknya bisa bermacam-macam, yaitu menerima suap, gratifikasi, sampai menggelapkan uang negara. Pada intinya, ia menggunakan wewenang yang harusnya dipakai untuk melayani masyarakat, tapi malah dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Secara asal kata, korupsi datang dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang artinya kerusakan atau kebobrokan itu. Cocok banget atau cocok sekali dengan realita, karena korupsi memang merusak sistem, merugikan negara, dan pada akhirnya merugikan pada masyarakat lainnya juga. Ada satu rumus yang cukup terkenal dari Kierkegaard, yaitu corruption, monopoly, discretion, accountability. Singkatnya, korupsi terjadi ketika seseorang punya kuasa besar, bisa mengambil keputusan seenaknya, tapi tidak diawasi. Jadi semakin besar kekuasaan tanpa pengawasan, semakin besar pula peluang korupsinya. Kalau dari sisi hukum, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau kelompok-kelompok dan merugikan keuangan negara. Jadi bukan hanya tindakan tidak etis, tapi juga jelas-jelas itu tindakan atau sikap yang kriminal. Jadi yang kedua ini ada nilai integritas. Nilai integritas itu sementara itu adalah sikap ketika apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, dan kita lakukan semuanya sejalan. Pada intinya konsisten dan jujur. Orang yang berintegritas tetap memilih jalan yang benar meskipun tidak ada yang melihat. Stephen Covey pernah bilang bahwa integritas itu fondasi dari kepercayaan seseorang. Sudah dikenal berintegritas, orang lain akan otomatis percaya, baik itu di lingkungan kerja, di lingkungan masyarakat, di lingkungan kampus, dan juga organisasi. Integritas juga bisa dibilang sebagai rem moral kita walaupun punya kesempatan untuk curang atau ada jabatan yang bisa dimanfaatkan. Orang yang berintegritas akan tetap menahan diri dan memilih yang benar. Nilai-nilai penting dalam integritas antara lain yaitu satu, kejujuran. Kejujuran itu berani berkata dan bertindak apa adanya. Jadi kita harus berbuat ya sesuai dengan diri kita sendiri. Terus yang kedua itu tanggung jawab. Tanggung jawab itu siap menanggung akibat dan keputusannya sendiri. Yang ketiga ada transparansi. Transparansi itu tidak tertutup, tidak menyembunyikan hal-hal yang merugikan kepada orang lain. Yang keempat itu ada disiplin. Disiplin itu tetap taat aturan meskipun tidak diawasi oleh banyak orang.
Yang kelima, ada keberanian moral, berani menolak hal yang salah meskipun solusinya tidak nyaman atau tidak sesuai apa yang kita inginkan. Jadi itu nilai-nilai inilah yang membentuk budaya anti korupsi. Jika masyarakat terbiasa menjunjung integritas, maka ruang bagi korupsi bisa semakin kecil. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatimah Eka Puryani dengan NIM belakang 190. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab korupsi. Jadi korupsi itu muncul bukan hanya begitu saja, tapi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu berasal dari diri dalam seseorang atau individu seseorang. Hal-hal yang menyebabkan ini terjadi itu diantaranya adalah yang pertama itu adanya keserakahan. Yang dimana ketika seseorang tidak pernah cukup dan ingin mendapatkan uang atau fasilitas dengan cara yang cepat, sehingga keserakahan ini mendorong seseorang untuk berani melakukan melanggar aturan. Dan yang kedua itu adanya gaya hidup konsumtif atau hedonisme, yaitu kondisi ketika seseorang terbiasa dengan hidup yang mewah dan pendapatan yang mereka miliki masih terasa tidak cukup, sehingga akhirnya orang tersebut mencari jalan pintas, yaitu salah satunya dengan cara korupsi. Dan yang ketiga itu adanya lemahnya kontrol diri. Lemahnya kontrol diri itu maksudnya adalah kondisi seseorang di mana tidak mampu menahan dirinya dari godaan kekuasaan, uang, atau kesempatan. Jadi dalam teori kontrol diri ini, perilaku menyimpang sering terjadi karena seseorang tidak mampu mengendalikan impuls negatifnya. Dan yang keempat itu ada moral disenjement. Moral disenjement itu maksudnya adalah kondisi ketika pelaku membenarkan perilaku koruptornya gitu. Jadi misalnya dengan mengatakan hal ini wajar atau uang ini hanya dipinjam sebentar. Jadi pola pikir yang seperti ini membuat seseorang tidak merasa bersalah. Dan yang terakhir itu adanya krisis moral dan integritas. Krisis moral dan integritas ini maksudnya itu adalah ketika nilai jujur, tanggung jawab, dan amanah melemah, korupsi dianggap bukan sesuatu hal yang salah. Hal ini membuat penyimpangan semakin mudah terjadi. Oke, selanjutnya itu ada faktor eksternal, yaitu selain dari faktor individu, korupsi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu oleh lingkungan, yang diantaranya adalah yang pertama budaya politik dan sosial koruptif. Jadi di beberapa lingkungan pemberian uang terima kasih, hadiah atau imbalan kecil dianggap hal biasa. Karena kebiasaan seperti ini membuat seseorang terbiasa melakukan memberikan atau menerima sesuatu di luar aturan. Jadi sehingga korupsi lama-kelamaan dianggap normal dan dibiarkan terjadi. Dan yang kedua itu ada sistem hukum dan pengawasan yang lemah. Jadi ketika sanksi hukum tidak tegas dan pengawasan hukum yang melemah, membuat pelaku merasa aman dan tidak takut tertangkap. Dan yang ketiga itu biaya politik yang tinggi. Jadi pada saat proses kampanye membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga hal ini mendorong sebagian politisi melakukan korupsi untuk menutupi biaya yang sudah mereka keluarkan. Dan yang keempat itu ada ekonomi dan kesejahteraan rendah. Jadi yaitu penghasilan yang tidak mencukupi kadang membuat sebagian orang melakukan jalan yang salah untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang terakhir itu adalah birokrasi rumit dan tidak transparan. Nah, prosedur yang berbelit-belit membuka peluang besar untuk suap dan pungutan liar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Sutiastu, nama budaya, dan salam kebijakan. Perkenalkan, nama saya Iqbal Putra Effendi dengan NIM belakang 270. Kali ini saya akan membahas PPT, strategi membangun sikap anti korupsi dalam lingkungan akademik dan sosial. Saya membaca di bagian analisis kasus. Yang pertama, indikasi masalah dan tindakan korupsi. Aparat kelurahan meminta uang pelicin untuk mempercepat bantuan sosial. Yang kedua, ada warga terpaksa membayar karena takut dipersulit.
terjadi penyalahgunaan kewenangan atau jabatan, termaksud petty corruption yang memperkuat budaya korupsi birokrasi. Yang kedua ada nilai integritas yang dilanggar. Kejujuran, mengambil uang tanpa dasar hukum. Tanggung jawab, pelayanan tidak diberikan secara adil. Integritas jabatan, kekuasaan digunakan untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga ada akar masalah. Normalisasi pungli di masyarakat. Ketimpangan kekuasaan antara aparat dan warga. Lembahnya pengawasan publik terhadap layanan administrasi. Dan terakhir, tekanan sosial pada mahasiswa agar tidak memperkeruh hubungan kampus kelurahan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Ameliani dengan NIM 242. Di sini saya akan menyebutkan perspektif hukum dalam kasus pungli dan korupsi. Nah, dalam menghadapi dugaan pungutan liar atau bentuk penyalahgunaan wewenang lainnya, kita perlu memahami dasar hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Tipikor, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam undang-undang ini terdapat beberapa pasal yang relevan, misalnya dalam pasal 12E yang mengatur tentang pemerasan oleh pegawai negeri, termasuk ketika aparat meminta sejumlah uang kepada warga. Selanjutnya, pasal 11 dan pasal 12B yang juga menjelaskan ketentuan mengenai suap serta gratifikasi, yaitu pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan. Bahkan, warga yang memberikan uang karena terpaksa juga dapat dikenakan pasal 5 ayat 2, meskipun pada praktiknya mereka sering diposisikan sebagai korban pemerasan. Dari sisi sanksi hukum, tindakan semacam ini tidak dapat dianggap remeh. Pelaku dapat dikenai hukuman penjara mulai dari 4-20 tahun disertai denda yang nilainya dapat mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Selain itu, aparat yang terbukti melakukan pelanggaran juga berpotensi mengalami penurunan jabatan, pencopotan dari posisi, bahkan pemberhentian dari instansi terkait. Selanjutnya, dalam proses hukum, masing-masing pihak memiliki hak yang harus dihormati. Warga atau korban berhak memperoleh layanan tanpa pungutan liar, serta mendapatkan perlindungan ketika melapor agar tidak merasa terancam. Selanjutnya, sebagai saksi, termasuk mahasiswa yang menyaksikan peristiwa, berhak menjaga kerahasiaan identitas dan terbebas dari segala bentuk tekanan. Sementara terlapor, dalam hal ini, aparat tetap memiliki hak atas praduga tak bersalah, pembelaan diri, serta pendampingan hukum. Selanjutnya, untuk menjaga profesionalitas dan etika penegakan hukum, proses pelaporan sebaiknya dilakukan secara berjenjang. Laporan dapat dimulai dari dosen pembimbing, diteruskan ke lembaga etik kampus, lalu inspektorat daerah jika diperlukan. Identitas saksi harus dijaga dengan ketat guna mencegah intimidasi. Selain itu juga, penyebaran tuduhan di media sosial sangat tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan fitnah dan mengganggu proses hukum yang objektif. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dampak korupsi terhadap masyarakat dan negara. Yang pertama ini dampak korupsi terhadap masyarakat. Nah, yang pertama itu adanya menurunnya kepercayaan publik. Jadi masyarakat itu menjadi tidak percaya lagi kepada pemerintah, lembaga hukum ataupun pelayanan publik. Dan yang kedua itu kesenjangan sosial yang meningkat. Jadi dana publik yang dikorupsi menyebabkan bantuan atau fasilitas yang seharusnya diterima masyarakat kecil tidak sampai. Dan yang ketiga itu kualitas pelayanan publik yang menurun. Jadi kayak contoh pembangunan sekolah, rumah sakit atau dan infrastruktur menjadi buruk karena anggaran yang seharusnya digunakan justru malah diselewengkan. Dan yang terakhir itu korupsi juga merusak generasi muda. Jadi ketika korupsi dianggap hal yang wajar atau hal yang biasa, muncul generasi yang kehilangan integritas dan tidak menjunjung nilai kejujuran.
Selanjutnya dampak terhadap negara. Jadi negara juga dampaknya juga sangat berat, karena yang pertama itu korupsi menyebabkan kerugian keuangan negara. Jadi anggaran yang cukup besar yang seharusnya digunakan untuk pembangunan tapi malah hilang begitu saja. Dan yang kedua itu korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi. Jadi para investor ini menjadi ragu dan pembangunan berjalan lambat. Dan yang ketiga ini supremasi hukum melemah. Jadi negara menjadi tidak stabil karena hukum tidak menegakkan secara adil. Dan yang keempat ini, korupsi membuat infrastruktur buruk dan tidak berkualitas. Jadi banyak proyek yang dikerjakan asal-asalan karena sebagian anggarannya yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur tetapi malah dipotong oleh pelaku para koruptor. Dan yang terakhir itu korupsi mengancam demokrasi. Jadi ketika uang menguasai sistem politik, pemerintah kehilangan legitimasi dan kepercayaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Sai Faisal dengan NIM 073. Di sini saya akan menjelaskan terkait upaya pencegahan. Yang pertama itu upaya pencegahan korupsi di lingkungan kampus. Pertama, kampus perlu memperkuat pendidikan dan karakter integritas. Ini bisa dilakukan melalui workshop atau mata kuliah khusus anti korupsi. Nilai-nilai seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, serta keberanian menolakkan kecurangan harus ditanamkan sejak awal. Dosen juga perlu memberi teladan melalui transparansi di penilaian, dan tentu saja kampus harus menerapkan zero tolerance terhadap perilaku curang seperti plagiarisme, titip absen, atau membeli tugas. Yang kedua, transparansi administrasi sangat penting. Layanan administrasi harus dibuat digital agar alur, biaya, dan syarat-syaratnya jelas. Selain itu, laporan keuangan termasuk penggunaan UKT, dana kegiatan mahasiswa, hingga proyek-proyek kampus harus dipublikasikan secara terbuka, sehingga tidak ada ruang untuk manipulasi. Selanjutnya yang ketiga, mahasiswa perlu diberi ruang untuk ikut mengawasi. Kampus bisa membentuk Student Integrity Watch seperti tim pengawasan independen, lalu menyediakan kanal laporan seperti kotak pengaduan digital atau aplikasi jaga dari KPK. Dengan begitu, mahasiswa dapat melaporkan pungutan liar atau penyalahgunaan dana secara aman dan terstruktur. Selanjutnya keempat, organisasi mahasiswa juga harus menerapkan tata kelola yang bersih. Laporan keuangan, BEM atau HIMA wajib diaudit dan dipublikasikan. Proses pemilihan ketua organisasi harus bebas politik uang. Dan setiap kerjasama dengan sponsor harus dilaporkan secara transparan agar tidak ada konflik kepentingan. Dan yang terakhir ada kampanye anti korupsi harus dibuat rutin dan kreatif. Misalnya melalui poster, video, edukasi, webinar, atau integrity week. Kegiatan kompetitif seperti lomba konten, edukatif juga bisa menarik minat mahasiswa. Tujuannya adalah membangun mahasiswa sebagai role model integritas di lingkungan kampus. Selanjutnya yang kedua adalah upaya pencegahan korupsi dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, upaya pencegahan korupsi di masyarakat bisa dimulai dari edukasi. Warga perlu diberi penyuluhan mengenai hak-hak mereka dalam menerima layanan publik agar tidak mudah diminta pemungutan liar. Selain itu, konten edukasi di media sosial mengenai pungli dan cara melapor juga sangat membantu meningkatkan kesadaran. Pelatihan bersama RT maupun RW dan kelurahan bisa memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya integritas. Kedua, pengawasan terhadap pelayanan publik harus diperkuat. Masyarakat dapat memantau layanan di kelurahan atau desa, puskesmas, sekolah, hingga perizinan dan penyaluran bantuan sosial. Untuk mendukung hal ini, tersedia berbagai alat pelaporan seperti lapor.go.id, aplikasi jaga dari KPK, dan Ombudsman RI. Melalui kanal ini, warga bisa menyampaikan keluhan atau laporan penyimpangan secara resmi. Ketiga, masyarakat dapat berpartisipasi dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau SRANAS PK. Program ini fokus pada informasi perizinan, pengelolaan keuangan negara, serta perbaikan birokrasi. Keterlibatan masyarakat bisa dilakukan melalui musrenbang, forum-forum publik, atau pemantauan anggaran desa maupun kota.
Partisipasi ini penting agar penggunaan anggaran lebih transparan dan akuntabel. Keempat, peran pemuda tak kalah penting. Komunitas berbasis anak muda dapat membuat kampanye digital anti pungli, menjadi relawan untuk memonitor pelayanan publik, atau membantu warga menyusun laporan di ombudsman. Keterlibatan generasi muda akan menciptakan lingkungan sosial lebih kritis dan berani melawan praktik korupsi. Selanjutnya yang terakhir, ada membangun budaya integritas di masyarakat sangat diperlukan. RT ataupun RW bisa menerapkan transparansi dalam kegiatan seperti dana gotong royong, arisan, atau kegiatan sosial lainnya. Selain itu, warga perlu membiasakan diri menolak gratifikasi atau uang terima kasih dalam layanan publik. Kebiasaan kecil seperti ini akan membentuk lingkungan yang lebih jujur dan bebas korupsi. Selanjutnya ada peran mahasiswa dalam pelayanan publik anti korupsi. Yang pertama itu mahasiswa sebagai pengawas sosial. Kita sebagai mahasiswa sebenarnya punya peran besar sebagai pengawas sosial. Kita bisa ikut melihat apakah kebijakan publik dan layanan pemerintah berjalan transparan atau belum. Misalnya kita bisa memantau pengadaan barang dan jasa, atau mengecek bagaimana anggaran publik digunakan baik di daerah kita sendiri maupun di kampus. Contoh sederhana yaitu pertama, bisa mengawasi proses pengadaan barang pemerintah. Yang kedua itu mengecek dan mengawasi anggaran publik supaya tidak disalahgunakan. Dan yang kedua ada transparansi dan akuntabilitas. Karena kita dekat dengan teknologi dan media sosial, kita bisa memanfaatkannya untuk mendorong pelayanan publik yang lebih transparan. Kalau menemukan pungli, pelayanan lambat, atau tidak profesional, kita bisa melaporkannya lewat kanal resmi. Kita juga bisa membuat konten edukasi supaya masyarakat tahu hak-haknya. Contohnya itu bisa melapor ke kanal pengaduan jika menemukan pelayanan yang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Terus yang selanjutnya yang kedua itu bisa membuat konten edukasi tentang hak masyarakat dalam pelayanan publik. Yang ketiga, ada terlibat dalam riset dan advokasi, yaitu mahasiswa juga bisa berkontribusi lewat penelitian. Banyak layanan publik yang masih rawan suap, misalnya seperti membuat SIM, layanan kesehatan, terus atau pendidikan. Hasil riset ini bisa jadi rekomendasi perubahan kebijakan, terutama kalau kita bekerja sama dengan LSM, media kampus, atau komunitas lainnya. Jadi contoh dari tadi itu yaitu bisa meneliti sektor layanan yang rawan suap, mengadvokasi transparansi anggaran bersama komunitas kampus. Yang keempat itu ada poin lagi, menjadi teladan integritas. Peran anti korupsi sebenarnya dimulai dari diri sendiri. Kalau di kampus saja kita sudah melakukan kecurangan, misalnya seperti plagiarisme, terus atau mencontek, itu bisa menjadi bibit dari korupsi yang lebih besar di masa depan. Dengan menjadi mahasiswa yang jujur dan bertanggung jawab, kita sudah ikut membentuk budaya integritas. Contohnya itu dari sikap tidak plagiasi atau tidak mencontek karya orang lain yang sudah orang lain kerjakan. Itu yang kedua, ada konsisten jujur dalam tugas atau organisasi. Yang kelima, ada kampanye dan edukasi anti korupsi.
Mahasiswa juga bisa terlibat dalam seminar dan mahasiswa juga bisa terlibat dalam kampanye edukatif. Kita bisa mendapatkan seminar, terus diskusi atau membuat konten kampanye di media sosial untuk menyadarkan masyarakat pentingnya layanan publik itu yang bersih. Contohnya itu bisa kampanye atau tolak pungut di kampus atau di sekolah-sekolah. Yang kedua, bisa mengedukasi masyarakat tentang mengakses layanan tanpa memberi uang sedikit pun. Yang keenam itu ada aktif dalam masyarakat sipil. Mahasiswa bisa ikut terjun dalam berkelompok atau komunitas anti korupsi. Dengan terlibat secara langsung, kita bisa ikut mengawal layanan publik dan mendorong pemerintah lebih terbuka terhadap situasi tersebut. Contohnya itu bergabung dengan komunitas atau forum anti korupsi, yaitu yang kedua ikut mengawal kasus-kasus korupsi yang terjadi di daerah-daerah. Dan yang terakhir ini, yang ketujuh, yaitu mempersiapkan diri sebagai pelayan publik yang bersih. Terakhir, kita harus ingat bahwa mahasiswa hari ini adalah calon pemimpin dan pelayan publik di masa depan nantinya. Jadi, sejak sekarang kita perlu menyiapkan diri menjadi pribadi yang jujur, yang transparan, dan mengutamakan kepentingan kepada masyarakat. Yang bisa kita siapkan itu, yang pertama memahami aturan pelayanan publik. Yang kedua itu menjadi pemimpin yang anti suap dan anti nepotisme. Yang ketiga itu selalu mengutamakan pada kepentingan publik. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang merusak kepercayaan publik, merugikan negara, dan melemahkan pelayanan publik. Karena itu, integritas menjadi kunci utama pencegahan korupsi, baik di lingkungan kampus maupun masyarakat. Pencegahan korupsi membutuhkan pendidikan integritas, transparansi, dan zero tolerance terhadap kecurangan. Pengawasan layanan publik, pelaporan melalui kanal resmi, serta partisipasi aktif mahasiswa dan masyarakat. Budaya organisasi yang bersih, baik di kampus maupun dalam kegiatan sosial. Keterlibatan mahasiswa sebagai pengawas sosial, peneliti, penggerak, kampanye, dan teladan integritas. Mahasiswa berperan strategis sebagai generasi penerus yang akan menentukan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di masa depan. Dengan integritas yang kuat, keberanian melawan pungli, serta komitmen terhadap kepentingan publik, mahasiswa dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang jujur, transparan, dan bebas korupsi menuju Indonesia yang lebih bersih dan berkeadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui pemaparan ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas, serta bagaimana strategi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kampus maupun di masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.